barusan Pak Suharmen yang ujung paling kiri masih dari 20 menjadi 153, tapi ada juga beberapa kabupaten ya yang mengurangi formasinya. Totalnya formasi P3K itu berkurang 10.958. Ini tidak dipakai karena tidak sesuai, misalnya mereka tidak membagi untuk sopir, pramusaji itu sudah ingin dihilangkan, tidak mau formasi seperti itu. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin melaporkan untuk progres CPNS terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari sisi formasi, yang CPNS ada 246.390 formasi. Sampai dengan akhir yang pelamar final sampai dengan seleksi itu besar 3,5 juta. Kami ambil dua digit saja biar cepat, 3,5 juta. Kemudian dari yang melamar itu yang memenuhi syarat 3 juta, yang tidak memenuhi syarat kemudian dihitung ada 532.000. Sampai dengan akhir tes selesai, yang memenuhi syarat sesuai dengan jumlah formasi ada 72% dan lulus secara jumlah adalah 178.430 orang. Kami perlu melaporkan kepada Bapak dan Ibu, BKN mengolah nilai seleksi kompetensi dasar dengan 40% persentasenya untuk nanti final penilaiannya, dan kompetensi bidang 60%, tapi ada instansi tertentu yang memberikan pupuk tertentu kompetensi teknis. Jadi ada beberapa instansi yang meminta ke Kemenpan untuk kompetensi teknis tambahan. Beberapa yang sering muncul di dalam seleksi ini adalah ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga ada beberapa cara pengisian kebutuhan yang terpetakan. Misalnya ketika kebutuhan yang umum belum terpenuhi, bisa diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan penempatan yang sama. Kemudian ketika ada kebutuhan khusus belum terpenuhi, diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan unit penempatan yang berbeda. Jadi ini bisa pindah unit instansinya tetap dan pindah unit kerjanya. Dan yang C, yang klasifikasi terakhir, kalau kategori umum dan khusus belum terpenuhi, diisi dari pelamar dengan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya dengan jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan unit penempatan yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat beberapa pertanyaan yang sering muncul, ini mungkin juga sudah masuk ke handphone Bapak dan Ibu, WhatsApp-nya yang menanyakan, kalau sudah 1 tahun kontrak mendapat izin dari PPK dan lulus seleksi, boleh nggak, atau P3K mendaftar ikut CPNS boleh atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu, dari pemerintah membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya kontraknya sudah 1 tahun dan mendapat izin dari PPK. Nah, kemudian yang bersangkutan harus minta berhenti sebagai P3K. Sampai dengan akhir Bapak dan Ibu, untuk tes CPNS sekarang sudah sampai tahapan Pak Aris pemberian NIK ya. Sudah sampai pemberian NIK, tapi ada beberapa kabupaten yang karena persoalan pilkada dan ada di satu provinsi yang belum menyelenggarakan kompetensi bidang. Ini ada dari Asmat, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Lani Jaya, Zalimu, Duga, Puncak Jaya, Bovendigul, Yapen, Jawa Wijaya, Mapi, Yahukimu, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Provinsi Pegunungan Bintang. Ya, Papua semua, kemarin Pak PJ Gubernur dan PJ Bupati pada menghubungi kami, akan diserahkan menunggu pada Bupati
seleksi P3K tahap 1. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat P3K ini memang prosesnya jauh lebih rumit daripada seleksi CPNS. Pasti sudah masuk ke WhatsApp Bapak dan Ibu, ke medsos Bapak dan Ibu, bagaimana permintaan kawan-kawan kita yang sudah terdata di database, kemudian belum terdata dalam database tapi sudah 2 tahun bekerja, belum terdaftar dalam database tapi terdaftar dalam Dapodik. Ini untuk para tenaga pendidikan guru terutama. Nah, perlu kami laporkan formasi yang dipakai untuk P3K adalah 1.6.153. Kemudian yang mendaftar sampai dengan akhir di kolom yang paling kanan, Bapak Ketua dan Bapak Ibu semua, mendaftar sampai selesai itu 1.396.739, dan yang memenuhi syarat saat mendaftar 1.357.205. Yang tidak memenuhi syarat, berkasnya tidak memenuhi syarat, itu 39.496. Kemudian formasi yang dimintakan oleh instansi yang setelah disusun ranking itu terdapat 676.482 formasi. Ini yang bisa langsung diangkat penuh waktu. Ini tidak ada isu, langsung bisa kita proses. Dan sampai sekarang yang sudah pengisian data berjumlah 671.642. Dari formasi 1.600.000 tadi, sekarang sisa formasi ada 329.671. Sedangkan dari sisa yang mendaftar dan ikut tes, paruh waktunya 680.000. Nah, yang paruh waktu inilah yang nanti harus kita carikan solusinya untuk formasinya, karena formasi belum tersedia di 1.006.000. Maka di tahap kedua yang sekarang sedang berlangsung itu nanti akan memperebutkan, nanti juga saya sampaikan di slide berikutnya, yang sekarang berlangsung Bapak Ketua, untuk tahap 2 nanti akan memperebutkan yang 329.671. Ini tersebar di 587 instansi. Nah, formasi kita itu 329, jumlah pelamar finalnya 1.075.000. Ini nanti perlu kita pikirkan kembali, sisanya ini perlakuan kita harus seperti apa. Ini Bapak dan Ibu, yang kalau dari 1.075.000 ini yang terdata di database PKN itu sudah 207, kemudian yang bekerja 2 tahun lebih tapi tidak ada dalam database itu 867.000. Ini nanti memperebutkan 329.671 formasi. Perlu kami laporkan Bapak beberapa permasalahan yang sering muncul yang tapi teknis sudah bisa kami selesaikan. Hanya perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya di Komite 1 ini beberapa persoalan teknis. Misalnya ketika instansinya tidak membuka pendaftaran P3K, akhirnya Pak Mendagri di rapat tanggal 8 Februari mendorong instansi untuk membuka. Akhirnya dibukalah di pendaftaran kita tahap 2, dan kabupaten kota provinsi mulai menambah formasi untuk menampung honorer yang belum masuk di tahap 1. Selebihnya adalah persoalan-persoalan teknis yang tim teknis, tim kerja di helpdesk terus membantu para pelamar. Tahapan sekarang Bapak dan Ibu untuk tes tahap 2 itu masuk pada masa sanggah. Nah, di dalam masa sanggah yang paling banyak menjadi penyebab tidak lulus adalah ketidaksesuaian dokumen. Jadi ketidaksesuaian dokumen, mereka menyatakan masih sudah bekerja lebih dari 5 tahun, 7 tahun, ternyata tidak lulus. Nah, ini diselesaikan di instansi tempat para honorer bekerja dan melamar. Ini gambaran
sampai dengan tahap yang kedua. Kalau yang tahap pertama Bapak dan Ibu relatif sudah selesai dengan PPK penuh waktu nanti 676 di slide ke-15 saya ulangi nanti untuk Bapak dan Ibu semuanya di slide ke-15 yang tahap 1 sudah selesai semua, tinggal sekarang mulai pemberkasan untuk yang P3K penuh waktu. Yang tadi saya sampaikan tingkat kelulusannya 67,2%. Ada memang beberapa Bapak instansi yang menunda pengadaan ASN di tahun anggaran 2024 ya. Coba formasinya dari pelamar P3K tahap 1 nanti yang bisa dioptimalkan di tahap 2, yang tadi ada beberapa yang tidak dipakai nanti bisa dipakai di tahap yang kedua. Kemudian secara keseluruhan perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ketua, penataan kita ini yang harus kita selesaikan bersama-sama yang sudah ada dalam database 1.789.051 tenaga honorer yang kemarin di tahap 1 ya sudah relatif selesai, kemudian sekarang masuk di tahap 2 nanti yang ada di kolom kanan. Tahap 1 kemarin sudah 1.455.142 ikut mendaftar, kemudian masih banyak yang tidak mendaftar. Kita perpanjang dan dibuat tahap 2 sampai diperpanjang 3 kali untuk memberi kesempatan sampai dengan perpanjangan yang ketiga yang berakhir tanggal 20 Januari ya. Kemudian kita bisa melihat sampai dengan tahap 2 yang tidak mendaftar di tahap 2, daftar tahap 2 itu ada 460.000 dan yang tidak mendaftar ada 180.306. Inilah kondisi terakhir yang perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu di ruangan ini. Selamat datang Pak Wakil Pak Bahar. Yang terakhir yang perlu kami laporkan, dari 180.000 yang tidak mendaftar itu terjadi karena sudah tidak aktif bekerja, ada 64.142. kemudian dari instansinya tidak merekomendasikan lagi seperti cleaning service, sopir ya, seperti itu. Kemudian sudah memasuki usia pensiun ada 11.000, meninggal dunia ada 6.000, kemudian sudah menjadi ASN 3.022 dan tidak memiliki ijazah 1.465. Jadi dari yang ada dalam database 180.000 tidak mendaftar lagi di tahap 2 dengan kondisi seperti ini. Ini gambaran lengkap Bapak dan Ibu upaya penataan ASN sebagaimana yang dimandatkan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Mohon masukan, mohon saran Bapak dan Ibu untuk kita bisa menuntaskan insya Allah tahun ini penataan ASN kita ya dengan jalur P3 dan CPNS bisa kita selesaikan, karena Pak Muhdi Bapak tahu betul dari awal menangani ini, dan Ibu Bapak semuanya sekarang permintaan yang fresh graduate juga tinggi sekali. Mereka meminta untuk dibuka tes CPNS jalur fresh graduate, karena yang teman-teman di fresh graduate kami monitor dari masukan di WhatsApp grup, di media sosial, mereka menanyakan kapan yang fresh graduate dibuka. Ini pemerintah dari 2024-2025 P3K terus yang akan diselesaikan. Nah, kami menyampaikan ini kita selesaikan dulu P3K yang ada di database dan yang sudah 2 tahun bekerja. Nanti setelah itu kita akan mulai untuk yang fresh graduate. Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu seluruh anggota Komite 1. Terima kasih banyak, mohon masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut tadi Pak Bahar Buasan baru datang dari Bangka Belitung.
Kemudian tadi Pak Pengdot tadi lagi keluar tadi Pak waktu perkenalan. Juga di ujung sana Pak Rich dari Papua Selatan. Jadi Papua banyak betul, saja ada 6 Papua semua. Papua Selatan. Ya, Pak Lamek sudah tadi ya. Ya, baik ya saudara. Terima kasih atas pemaparan Kepala BKN, karena ini memang satu permasalahan yang sangat menarik, karena setiap kita ke daerah pasti pertanyaan itu mereka menyampaikan, Pak saya sudah tes tapi tidak lulus. Justru kalau lulus saya kaget karena sudah lama sekali tidak belajar segala. Ya, kita mulai dari kiri aja Pak Hasan Basri, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komite 1, Pak Kepala BKN, sahabat saya. Ya, ini beliau nasibnya luar biasa. Selamat Pak. Terlalu banyak PJ akhirnya ditaruh di BKN. Ya, biar negeri ini semakin baik urusan pegawainya. BKN sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, dan juga Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024. Salah satu tugasnya adalah bagaimana merancang perundang-undangan maupun peraturan tentang kepegawaian, menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan lain sebagainya. Intinya urusan tentang kepegawaian. Nah, yang pertama saya mendapat informasi yang khususnya dari DPD RI sendiri Pak ya. Kalau tidak salah seharusnya mereka sudah melakukan tes untuk P3K. Namun saya dapat informasi ternyata dibatalkan. Nah, saya ingin penjelasan dari Kepala BKN. Ada apa sehingga di DPD sendiri itu dibatalkan? Ya, kita belum sampai ke daerah ini, baru di DPD NI sendiri ternyata dibatalkan. Padahal ada ratusan ya P3K dari DPD RI itu yang seharusnya sudah ikut kegiatan pada tahap kedua ini. Ya, tahap pertama sudah dan tahap kedua belum. Nah, berdasarkan undang-undang yang juga kita sama-sama ikut membahas bersama dengan DPR RI, itu semuanya kan harusnya yang honorer itu diangkat P3K itu di tahun 2024, tapi ternyata ini melebar panjang sampai 2025 dan ini menjadi persoalan. Lalu solusinya seperti apa Pak? Saya hampir bilang Pak Menteri ini, tapi yang mudah-mudahan nanti kan ya. Solusinya kira-kira seperti apa Pak terhadap teman-teman kita yang nasib P3K ini? Yang kedua Pak, saya mendapat informasi juga terkait dengan kalau mereka yang tidak lolos P3K akan dijadikan P3K per waktu. Nah, itu dasarnya daerah itu bingung juga Pak, karena untuk membuat par waktu itu penggajiannya dan lain sebagainya kan harus melalui melalui proses ya sehingga mereka nanya-nanya ke kita ini, dasar kami membuat par waktu itu apa? Nah, padahal sebenarnya tugasnya BKN ini kan salah satu membuat peraturan biar ini semuanya jalan. Kalau memang sudah ada ya alhamdulillah, tapi kalau belum ya itu perlu dilakukan disosialisasikan maupun buatkan peraturannya. Yang kedua Pak, terkait ini karena semua saya lihat tadi tentang P3K, terkait dengan analisis jabatan dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama pada waktu yang lalu kita menghilangkan yang namanya eselon-eselon, kemudian naik jadi fungsional. Tapi makin lama saya melihat ini urusan fungsional ini makin tidak jelas Pak jenjang jabatannya ini. Ya saya apa karena terkendala syarat dan aturannya atau seperti apa? Karena kelihatannya ini sekarang saya melihat di daerah eselon 1, 2, 3, 4 ada juga tetap kan, tapi fungsional juga tetap jalan. Nah, ini tolong kita yang begini-begini yang bermasalah
sebagai kepala BKN yang baru ini tolong bisa dibenahi semuanya, Pak. Nah, harapan kami di daerah adalah sesuai dengan yang sudah kita sahkan bersama dengan teman-teman di kamar sebelah, agar tentang P3K ini benar-benar tuntas dan tidak ada masalah, Pak. Jangan, mohon maaf Pak, ini biasanya terjadi, jangan nanti karena berganti kepemimpinan kepala-kepala daerah ini bawa gerbong baru, ini repot, Pak. Banyak beberapa terjadi di daerah-daerah tertentu, Pak, ya. Karena ini pergantian kepala pimpinan kepala daerahnya, ya, mereka sudah mengangkat, tiba-tiba masuk PJ dicopot, nanti terangkat lagi, akhirnya bola-balik ini jadi bermasalah, ribut di pengadilan, yang orang sudah naik jadi eselon 2 tiba-tiba berhenti, tiba-tiba tidak menjabat sampai meninggal, sampai karena malu, Pak. Nah, ini perlu kita benahi semua sistem kepegawaian kita bersama. Sekira itu, Pak. Ya, saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu itu untuk mutasi bagi kepala daerah yang baru itu perlu waktu 6 bulan. Sekarang sudah ada perintah Mendagri, boleh segera melakukan mutasi. Pak Pritsada. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komite 1, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPD RI Komite 1, yang saya hormati dari BKN yang bersedia datang, Bapak Kepala Dinas Menteri, kiranya soal kepegawaian ini belum rampung tiba dengan baik. Orang belum senyum, apalagi kalau tertawa. Saya ini mantan pegawai negeri juga, Pak, tapi saya beralih ke politik. Dari golongan 3C saya keluar. Salah satu pegawai negeri yang keluar itu saya, sampai-sampai saya dibilang gila. Kita ini mau masuk ke dalam, kenapa Anda keluar? Macam begitu. Jadi tumpang tindih antara daerah dan pusat ini yang harus diperbaiki. Karena anak bangsa hari ini dikucilkan, artinya tidak hitung mereka punya susah atau pengabdian mereka. Padahal mereka ini punya andil besar untuk bagaimana mensupport pendidikan atau jadi orang pintar Indonesia ini ke depan begitu. Kalau aturan dia mengikat, itu artinya membunuh karakter seorang pegawai atau untuk meningkatkan dia punya kinerja begitu. Jadi kehadiran kepemimpinan yang baru ini sehingga bisa membawa pencerahan atau jalan keluar yang baik, karena bagaimanapun harus meninggalkan cerita yang baik bagi orang banyak, dan mereka akan ingat itu siapa itu menterinya begitu. Dulu beliau boleh. Itu seperti itu cerita yang bagus. Ya, jangan sampai kita datang memberikan kekacauan terhadap sistem yang ada. Ya. Jadi di Papua ini, Pak, masalahnya sama. Sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi di situ sebagai honorer yang sekarang dinamakan dengan P3K itu. P3K ini juga nama ini mengacaukan situasi. Ya, karena tidak semua yang direkrut itu diberikan janji-janji, tapi mereka itu tidak lolos. Memang kami mengerti. Saya dulu dari pegawai negeri itu hasil saya yang saya lolos. Bukan karena oleh pengawas atau oleh siapa, tidak, bukan pemberian, tidak, tapi mungkin formasi di daerah itu di Papua khususnya, biarlah online itu ditiadakan saja, karena soal orang mau mengikuti lewat komputerisasi itu belum bisa di Papua, Pak. Itu diperhatikan baik itu. Orangnya pintar, orangnya baik, orangnya membutuhkannya sumber daya, tapi dia belum tahu ke sistem itu, jadi belum bisa mengikuti itu, Pak. Ya, jadi masukan saja, nanti diperhatikan itu. Terima kasih.